Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Nur Hayati, MPSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Andi Ratu Rada Munandar, dan yang kedua Epi, yang ketiga Revini Kurniati Harneta, yang keempat Sri Mujiati, yang masing-masing bekerja sama dalam pembuatan video ini. Langsung aja presentasi dari kami dengan materi karakteristik pengembangan anak usia dini. Pentingnya memahami anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Nah, masa kanak-kanak juga masa yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya, sebab masa kanak-kanak adalah masa pembentukan pondasi dan masa kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. Sedemikian pentingnya usia tersebut, maka memahami karakteristik anak di usia dini menjadi mutlak adanya bila ingin memiliki generasi yang mampu mengembangkan diri sejak optimal. Pengalaman yang dialami anak pada usia dini akan mempengaruhi kuat terhadap kehidupan selanjutnya. Pengalaman tersebut akan bertahan lama, bahkan tidak dapat terhapuskan walaupun bisa hanya tertutupi. Bila suatu saat adanya stimulasi yang memancing pengalaman hidup yang pernah dialami, maka efek tersebut akan muncul kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa hal menjadi alasan pentingnya memahami karakteristik anak usia dini. Yang pertama, usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia, sebab usia tersebut merupakan periode diletaknya dasar struktur kepribadian dan dibangun untuk sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, perlunya pendidikan yang pelayanannya yang tepat. Yang kedua, pengalaman awal sangat penting, sebab dasar awal cenderung bertahan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak sepanjang hidupnya. Di samping itu, dasar awal akan cepat berkembang menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, perlunya pemberian pengalaman yang awal yang positif. Yang ketiga, perkembangan fisik dan mental mengalami kecepatan yang luar biasa dibanding dengan sepanjang usianya. Bahkan usia 0-8 tahun mengalami 80% perkembangan otak dibanding sesudahnya. Oleh karena itu perlunya stimulasi fisik dan mentalnya. Terus ada banyak hal yang diperoleh dengan memahami karakteristik anak usia dini. Di antara lain, yang pertama, mengetahui hal yang dibutuhkan oleh anak yang bermanfaat bagi perkembangan hidupnya. Terus yang kedua, mengetahui tugas-tugas perkembangan anak sehingga dapat memberi stimulasi kepada anak agar dapat melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik. Yang ketiga, mengetahui bagaimana membimbing proses belajarnya si anak pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang keempat, menaruh harapan dan tuntutan terhadap anak secara realistis. Terus yang kelima, mampu mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Kecerdasan majemuk anak usia dini. Kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi dari Amerika. Menurut Howard Gardner, kecerdasan mempunyai 3 komponen utama, yakni 1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau
menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. 9 kecerdasan yang dimiliki oleh anak usia dini. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tulisan, mengarang cerita, diskusi, mengikuti debat suatu masalah, bermain game bahasa, membaca dengan pemahaman tinggi, mudah mengingat ucapan orang lain. Cara belajar terbaik bagi anak-anak yang cerdas dalam verbal linguistik adalah dengan mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menghitung dan menganalisis hitungan, menemukan fungsi-fungsi dan hubungan, memperkirakan, memprediksi, dan bereksperimen. Cara belajar terbaik anak-anak yang cerdas logis matematis adalah melalui angka, berpikir, bertanya, mencoba, menduga, menghitung, mengurutkan, mengklasifikasi, dan mengkonstruksi. Oleh karena itu, sediakan alat-alat bermain konstruktif, puaskan rasa ingin tahu anak, dan beri kesempatan anak untuk bertanya, menduga, dan Yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi seni. Anak yang cerdas dalam visual spasial terkesan kreatif, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial dalam bentuk gambar atau bentuk yang terlihat mata. Cara terbaik untuk anak yang cerdas visual spasial adalah melalui warna, coretan, arah, bentuk, dan ruang. Yang keempat adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama pola titik nada dan warna nada, juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Hampir semua anak memiliki kecerdasan ini, dan cara yang belajar terbaik untuk mereka adalah dengan nada, irama, dan melodi. Oleh karena itu, guru perlu memfasilitasi anak agar dapat berekspresi secara musikal melalui salam berirama, deklamasi, menyanyi bersama, tepuk bernada, dan bila mungkin orkestra kaleng bekas, dan latihan membedakan bunyi dan suara di sekitar. Yang kelima adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengolah objek. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau gaya, atletik, menari, dan menata tari. Anak yang memiliki kecerdasan gerak kinestetik membutuhkan kesempatan untuk bergerak dan menguasai gerakan. Mereka perlu diberi tugas-tugas motorik halus seperti menggunting, melipat, menjahit, menempel, dan lain-lain. Dan untuk kegiatan motorik kasar seperti berlari, melompat, berjalan satu kaki, senam irama, merayap, dan lari jarak pendek. Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Cara belajar terbaik bagi anak yang cerdas interpersonal adalah melalui interaksi dengan orang lain. Anak dengan kecerdasan ini akan tampak sebagai individu yang manis, baik hati, dan suka perdamaian. Oleh karena itu, mereka disukai banyak orang. Untuk mengembangkan kecerdasan ini, pendidik perlu memberikan tugas-tugas menarik yang harus. Yang ketujuh adalah kecerdasan naturalis. Seseorang yang optimal kecerdasan naturalisnya cenderung menyukai dan efektif dalam menganalisa persamaan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, mengklasifikasi flora dan fauna, mengoleksi flora dan fauna, menemukan pola alam, dan mengidentifikasi pola alam. Melihat sesuatu dalam alam secara detail,
ramal cuaca, menjaga lingkungan, mengenali berbagai spesies, dan memahami ketergantungan pada lingkungan. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung tidak takut pada binatang, yang terkadang dianggap oleh orang tua sangat menjijikkan. Yang kedelapan adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Kecerdasan intrapersonal dirangsang melalui tugas, kepercayaan, dan pengakuan. Anak perlu diberi tugas yang harus dikerjakan sendiri, dipercaya untuk berkreasi dan mencari solusi, dan didorong untuk mandiri. Yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal, termasuk kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan. Anak-anak yang cerdas secara eksistensial belajar dari pemikiran mendasar. Oleh karena itu, ada dua hal mendasar yang wajib dilakukan pendidik, yaitu yang pertama, menanggapi setiap pernyataan, pertanyaan, dan kritik anak perihal hakikat dan makna kegiatan, situasi, peristiwa, impian, perilaku yang teramati dan terasakan oleh anak dengan jawaban yang baik dan jelas sesuai kapasitas anak. Yang kedua, merangsang kemampuan anak untuk belajar menangkap makna berbagai hal yang dilihat, dialami, dan dirasakannya. Dengan mengenali berbagai kecerdasan mencibuk pada anak, dapat membantu orang tua untuk merangsang dan meningkatkan perkembangan pada diri anak. Baiklah, selanjutnya adalah kemampuan dasar untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu kemampuan dasar anak adalah kognitif. Nah, kognitif sendiri, kemampuan dasar pada anak itu adalah anak mampu mengobservasi sekitaran ruang yang ada pada dirinya. Yang pertama yaitu kayak ruang belajar contohnya, atau ruang sekolah dan di rumah. Dan anak juga dapat membedakan bermacam-macam rasa, bau, atau suara. Dan juga anak dapat membedakan antara kasar dengan halus, besar dengan kecil, terus berat dan ringan, panjang dan pendek, jauh dengan dekat. Selanjutnya itu yang kedua adalah kemampuan sosial emosional. Kemampuan sosial emosional pada anak dapat meniru kegiatan orang tua. Nah, yang kedua, anak dapat tolong menolong sesama temannya. Dan yang ketiga, anak mau bekerja sama. Dan yang keempat, anak mau bermain bersama teman-temannya. Kemampuan agama dan moral pada anak juga anak dapat berdoa sebelum atau sesudah memulai kegiatan. Contohnya kayak sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan, sesudah makan, sebelum masuk kelas atau masuk rumah, dan setelah keluar kelas atau keluar rumah. Yaitu selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu adalah kemampuan fisik motorik pada anak. Fisik motorik pada anak itu ada dua, yaitu motorik halus dan dengan motorik kasar. Motorik halus pada anak dapat menyusun kubus atau balok. Yang kedua, anak dapat belajar menggunting bebas dengan berbagai media. Dan dengan yang ketiga, anak dapat meniru kertas sederhana sebanyak 1-12 lipatan. Sedangkan motorik kasar pada anak, yang pertama yaitu adalah anak mampu menaiki sepeda dengan roda 2, yang kedua anak mampu memanjat, dan yang ketiga anak dapat meloncat setinggi 20 cm. Yang kelima adalah kemampuan dasar pada anak usia dini, yaitu adalah bahasa. Kemampuan bahasa pada anak dapat menyebut nama dan jenis kelaminnya. Dan yang kedua, anak dapat berbicara lancar dengan kalimat sederhana. Dan yang ketiga, anak dapat menirukan kembali 2-4 suku kata. Yang keempat, itu anak dapat memberi keterangan atau informasi tentang suatu hal. Yang terakhir, yang keenam adalah yaitu kemampuan dasar pada anak adalah seni. Kemampuan dasar pada anak dalam seni yaitu anak dapat bermain warna, anak dapat meronce, dan anak dapat menciptakan bermacam-macam bentuk yang bangunan seperti kubus. Dan juga anak dapat
bernyanyi beberapa lagu anak-anak. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang rentang usianya 0 sampai dengan 6 tahun. Anak adalah individu yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Nah, akan dijelaskan secara rinci karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu usia 0 sampai dengan 1 tahun. Nah, pada masa ini perkembangan fisik mengalami kecepatan yang luar biasa nih dibandingkan dengan usia selanjutnya. Adapun karakteristik pada usia ini, anak mulai mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan, dan mempelajari keterampilan menggunakan panca indera seperti melihat, mengamati, meraba, mendengar, dan mengecap ataupun mencium. Yang kedua ada usia 2-3 tahun. Nah, pada usia 2-3 tahun ini memiliki beberapa kesamaan dengan usia sebelumnya, namun pada usia ini anak jauh lebih aktif. Anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang luar biasa. Lalu yang ketiga ada usia 4 sampai dengan 6 tahun. Nah, anak pada usia ini berkaitan nih dengan perkembangan fisik. Anak sudah mulai berlari, berjalan, bahkan anak sudah bisa melompat. Dan juga perkembangan bahasa semakin baik dibandingkan dengan usia-usia sebelumnya, di mana pada usia ini anak sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain, sudah bisa menyampaikan perasaannya dengan orang lain, sudah bisa merangkai kata-kata seperti saya sedang mengantuk, saya ingin tidur. Baiklah, demikian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.